Ini merupakan mobil yang pernah menggebrak segmen LMPV di Indonesia dan sekarang sudah facelift. Ini adalah Mitsubishi Expander Facelift. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Mitsubishi Expander, karena suka dengan bentuknya, karena kenyamanannya, karena kelegaannya, membuat standar baru yang tinggi di kelas LMPV, seperti menginjak-injak habis lawan-lawannya, khususnya yang rear wheel drive waktu dulu. Sehingga kami beli. Yes, dulu kami memiliki, namun karena satu dan lain hal terpaksa dijual. Sedih menjual mobil ini. Mobil ini pertama kali keluar 2017 dan sekarang sudah facelift. Dan sebenarnya yang facelift ini sudah kami buat first impression reviewnya di channel Motomobi ini. Dan sudah kami tes juga sebenarnya. Namun itu di track yang tertutup. Kami belum tes di jalanan biasa. Alhamdulillah sekarang kami dipinjamkan mobil tes dari Mitsubishi. Dan ini adalah yang termahal, yaitu tipe Ultimate. Kebetulan di sebelahnya ada Expander yang lama sebelum facelift, yang Ultimate juga. Kita bandingkan antara keduanya. Pertama dari depan, tampangnya. Yang lama bentuknya, keren. Dulu pertama kali keluar Expander, kamu lihat, keren sekali depannya. Ini macam intake-nya F16. Gimana caranya mengerenkan yang sudah keren ini? Ternyata bisa dibikin lebih modern lagi, lebih dikerenin lagi. Nah sementara lampunya yang lama itu sangat jelek. Jelek penerangannya. Penerangannya itu ini masih pakai bolam biasa. Kalau ini sudah LED sehingga lebih terang. Ini jadi makanannya ini nih, Yong motor nih. Untuk memodifikasi menjadi lebih terang. Kalau ini, ya Yong motor pasti bisa modifikasi lebih terang lagi. Cuma ini keren bentuknya. Secara bentuk depan yang facelift jauh lebih keren. Ya, tampangnya yang baru pasti lebih bagus. Masa dibuat jadi makin jelek. Kemudian dari samping. Melihat dari samping Expander yang lama, dulu juga pertama kali keluar, kami suka. Ini bisa dimodifikasi, diceper-ceperin jadi macam wagon-wagonan, atau ditinggi-tinggiin jadi macam alto-altoan, tapi ternyata Mitsubishi membuat Expander Cross yang lebih maco, lebih tinggi. Jadi kami tidak ada masalah dengan sampingnya Expander yang lama. Nah, untuk yang baru bentuknya sama, cuma ini ngeliatnya nggak enak. Kanan kirinya beda sama yang tadi. Di mirror, coba di mirror. Nah, ya kayak begini. Ini jadi kebalik semua, cuma nggak apa-apa. Secara siluet sama mobil ini, ya karena memang hanya facelift saja. Tapi kalau diperhatikan lebih detail, velgnya lebih membesar. Yang lama itu 16 inch, yang baru ini 17 inch. Bannya 205, tebal 55. Dan antena yang tadinya antena biasa menjadi antena shark fin. Jadi kalau tenggelam masuk banjir bisa disangka hiu. Memang tidak terlihat. Namun ternyata Expander yang baru itu lebih tinggi. Ya, Expander yang baru memang lebih tinggi sedikit. Lihat ini spionnya. Nggak sedikit, yang banyak juga. 2 cm sih ada ini. Itu kemungkinan dari ukuran ban dan velgnya dan juga suspensinya. Expander baru ada pembaruan juga di suspensi. Suspensinya agak lebih tinggi. Lebih tinggi tapi tidak terlihat meninggi apabila sendirian. Hanya terlihat meninggi apabila sebelah-sebelahan ini saja. Yang pasti spionnya itu sama. Spion Expander itu agak terlalu lebar sehingga sering nyenggol spion mobil lawan arah. Kemudian belakangnya. Dulu yang bikin desain Expander itu jelek adalah belakangnya. Bagaimana sekarang? Yang lama. Nah, dulu pertama kali keluar Expander ini yang mengecewakan tuh adalah desain belakangnya. Belakang itu enggak deh. Ya, bulat-bulatnya enggak, patah-patahannya tuh rasanya enggak, agak kurang pas gitu. Nah, kemudian di faceliftnya diperbarui menjadi lebih mengotak-ngotak tegas dan ini lebih bisa diterima mata. Tetap dengan lubang-lubangan palsu, knalpot nggak ada knalpotan palsu. Di belakang sini ada kamera mundurnya, sama-sama ada kamera mundur. Tapi sekarang kaca belakangnya ada defoggernya. Jadi kalau kaca belakang berembun, misalnya kalau lagi malam-malam nyalain AC, dingin gitu interiornya berembun, bisa di defogging. Sementara yang lama tidak, nggak ada defogger belakang. Kenapa ya nggak dipasang ya? Ini adalah facelift, sehingga tidak ada perubahan pada dimensi mobil dan kelegaan interior. Namun facelift yang ini agak berlebihan karena ada perubahan juga pada interiornya. Kita awali dari duduk belakang, row kedua.
lega, lihat tuh, lega. Ini jok standar. Mirip-mirip sekali sama yang expander lama kalau itu cover joknya dibuka. Seperti ini bentuknya. Nah, ada tempat-tempat handphone di sini. Yang kami heran, ini kan udah facelift ya. Kenapa nggak sekalian naruh tempat handphone juga di sebelah kanan sini ya? Apakah untuk dalam rangka penghematan gitu? Nah, terus di belakang sini nggak perlu khawatir kehabisan baterai karena ada dua jenis colokan. Satu colokan USB-B biasa, yang satu colokan USB-C. Luar biasa, ada colokan USB-C. AC tetap sama, yang kami tidak suka itu. Kini door panelnya tuh ada empuk-empuk kulit, nggak kulit asli tapi kulit, dan dengan jahit-jahitan asli. Ini juga door panelnya yang kena sikut, yang buat beristirahat tangan kita tuh ada jahit-jahitan aslinya kulit. Cuma entah kenapa nggak tahu ngapain kasih karbon-karbonan palsu gini loh, heran. Pembaruan di facelift tuh adalah ada cup holdernya. Ya, cup holdernya nggak mengganggu tangan lagi. Jadi kalau kita naruh cup di sini masih bisa berfungsi jadi armrest karena tangannya ada di sebelah sini. Kemudian perubahan yang terbesar itu pada dashboard. Kita masuk ke depan. Ini luar biasa dashboardnya. Jadi jauh lebih mewah dibanding sebelumnya. Dashboardnya ini seperti totally berubah. Meja dashboardnya berubah. Ini sekarang terlapis kulit, ujung ke ujung, warna krem untuk ultimate, dan ada jahit-jahitan asli. Terus ini kayunya juga kayu-kayu model yang raw gitu, nyambung dari sini ke sana. Terus pintunya juga dengan jahit-jahitan asli, semua yang kita tempat armrestnya juga jahit-jahitan asli, karbon-karbonan palsu. Nah, tapi ini dashboardnya kami lebih suka, lebih elegan. Di expander lama itu jadi banyak barang-barang aftermarket yang menawarkan armrest tambahan di konsol tengah untuk expander. Nah, sekarang nggak bisa karena sudah ada armrestnya langsung. Tuh, bener, kenapa nggak dari dulu gitu kan? Nggak apa-apa, itu ngasih rezeki ke parts-parts aftermarket. Head unitnya berbeda, layarnya itu jauh lebih besar, bukan pakai seperti bukan pakai head unit aftermarket. Yang tadinya ini silver ini menyambung ke atas, ini enggak, terputus. Ini ada head unit yang floating. Kamera mundurnya lebih jelas terlihat. Ya, walaupun ini garis-garisnya ngaco dan nggak ada garis bantu untuk belok-belok, tapi kameranya lebih bagus. Pengaturan AC juga bisa dibilang digital nggak ya? Bisa mungkin ya. Ini kehilangan satu, yaitu defogger depan. Tiba-tiba defogger depannya hilang nih, mode dipencet-pencet nggak ada defogger depan. Kenapa hilang defogger depan ya? Ini gimana nyalain defogger depan? Nggak bisa kan? Ada defogger belakang. Jadi defogger depan pindah ke belakang ya. Aduh, sayang sekali. Kenapa? Ini mungkin tombol kosong nih, harusnya defogger depan kali ya. Sayang. Oke, perubahan lagi di setir. Setirnya jadi lebih sporty ya, dan ada cruise control di jempol kanan untuk mengatur cruise control. Sisanya itu hampir sama. Ini kami anggap sedikit mengganggu, yaitu tombol info. Untuk mengatur MID, ya biasanya normalnya kan mobil di setir gitu ya. Yang Mitsubishi memutuskan untuk pakai tombol info. Di sini tombol infonya. Dan Anda kadang-kadang nggak ada tombol info ini karena kehalangan setir. Ini pandangan setir ini nutupin tombol info, jadi nggak kelihatan. Ada, ini dia nih, electronic parking brake pada expander dengan auto hold. Nah, ini electronic parking brake pada rem yang tromol. Rem ini bukan rem disc, rem tromol yang bisa pakai electronic parking brake. Luar biasa. Ada auto holdnya lagi. Di sini sekarang selain colokan USB untuk ke head unit dan dual rotor outlet. Nah, tadinya tuh kami suka naruh handphone kalau di expander itu dulu, itu kami cemplungin sini masuk. Ini sekarang mentok. Tapi sekarang ada tempat kartu sini, karena tempat kartu itu sangat dibutuhkan. Ya, terus ada lagi auto start stop engine. Membuat mobil udah pasti lebih hemat dengan auto start stop engine. Eksterior dan interior sudah jelas membaik, tapi bagaimana dengan bagian drivetrain? Dulu mendapatkan mesin 1500 cc 4 silinder MIVEC 16 valve dengan tenaga 103 horsepower dan torsi maksimal 141 Nm di RPM 4000. RPM yang cukup tinggi. Dan yang baru ini jadi CVT dengan mesin yang sama. Kami tidak suka CVT, tapi memang faktanya CVT itu transmisi yang lebih modern. Yes, transmisi CVT itu lebih hemat pemakaian BBM-nya. Apakah itu mitos? Kita buktikan sekarang. Untuk itu, kami harus membuktikan jalan berdua mobil ini bersamaan untuk tahu seberapa irit. Nah, kami butuh Sio. Good. Halo. Ya,
bawa Ya. mobil ini ya. Oke, adu irit kita. Kita adu irit. Tahu cara nyetir hemat? Tahu, Gimana? jangan banyak ngerem. Ah, benar. Iya kan? Ya, jangan banyak ngerem. Iya. Nah, untuk tidak banyak ngerem, ngirit juga ngegasnya. Ah, jangan dibejek-bejek. Ya, nginjek gas ada batasnya Iya. lah. Nah, enaknya mobil ini, kedua mobil ini tuh MID-nya masih sama, dia ada ekonominya. Iya. Eco itu masih hijau tuh masih batas aman untuk ngegas. Oke. Ada hadiahnya, Om? Nggak ada hadiahnya. Oke. Emang apa challenge? Kirain challenge. Kasihan pengen ikut challenge ya. Yuk, Ayo, sekarang. sekarang. Oke. Kita isi bensin dulu full Oke. to full. Ya, kita isi full round 92 Pertamax. Yang sana juga expander satu lagi. Aturannya nanti AC itu tetap nyala, freonnya full, tapi blowernya satu. Kita keliling kota berkilometer-kilometer konvoy dengan kecepatan yang normal cenderung lambat. Sementara itu kami ceritakan dulu rasa berkendara expander Kita ini. jalan keliling kota, ngabisin bensin. Sebenarnya kalau ngabisin bensin gini kami lebih suka kalau naik Cherokee Turbo gitu ya. Cepat gitu habis bensinnya. Kalau ini kan nggak habis-habis. Teori kami adalah kalau misalnya konvoy begini, yang di depan itu pasti bisa lebih hemat dibanding dengan yang belakang. Karena yang belakang itu ngikutin kecepatan yang depan kan. Cenderung pasti akan ada ngerem-ngeremnya. Kalau yang depan dia bisa mengatur karena dia bisa ngelihat lebih jauh arahnya. Yang bener biar lebih sedikit. Yes, kita udah mulai tes kehematan bahan bakar Mitsubishi Expander yang lama sama Mitsubishi Expander yang facelift. Belum pakai CVT, masih pakai Matic konvensional. Kalau yang Omobi kan udah pakai Matic CVT. Agak pesimis sih sama hasilnya nanti karena ini kan Maticnya konvensional ya. Kayaknya udah pasti ini bakal lebih boros kalau di atas kertas ya. Tapi ya kita lihat aja. Kita bakal muterin tol jor, tol dalam kota segala macam. Jaraknya kurang lebih berapa? 40-50 kilo mungkin. Expander lama nih emang salah satu favorit Ogut sih untuk LMPV ya. Dipakainya tuh masih enak. Mungkin ini salah satu LMPV terbaik yang pernah ada di Indonesia. Pertama, suspensinya empuk, nyaman, nggak berasa mobil yang harganya murah gitu. Itu pasti diaminin sama semua deh yang udah nyobain Expander ya. Di Expander yang lama itu kekedapannya sudah cukup oke untuk LMPV ya. Dan kekedapannya kurang lebih hampir sama pada mobil ini. Road noise-nya juga masih terdengar, tapi kekedapannya masih oke lah untuk ukuran LMPV. Bagaimana dengan kenyamanannya? Mobil ini lebih tinggi secara suspensi dan secara diameter ban. Tapi apakah lebih nyaman? Biasanya pabrikan mobil itu kalau misalnya dia ninggiin suatu model, pasti dia kerasin sedikit. Kenapa? Karena titik berat mobilnya naik, sehingga butuh suspensi yang lebih keras untuk menjaga kestabilan mobil. Ini mobil sedikit lebih keras dibanding dengan Expander yang lama. Ini rasanya seperti suspensi Expander Cross. Ya sedikit lebih keras, tapi menurut kami tidak mengurangi kenyamanannya. Kenyamanannya masih oke. Ya, yang penasaran kami tuh apabila dibandingkan dengan Toyota Veloz atau Avanza atau Xenia suspensinya. Kayaknya enaknya dikasih head to head nih. Review head to head antara Expander dan keluarga Avanza. Tapi apakah ini mobil lebih stabil dibanding dengan sebelum facelift yang lebih pendek? Ya, masih libung juga. Cuma ini sedikit lebih stabil menurut kami. Kalau yang lama tuh lebih ada mainnya gitu, ngayun-ngayun. Kalau ini enggak, ini lebih firm, lebih dewasa. Terus bagaimana dengan tenaganya? Ya ini CVT ya, CVT seperti ada rasa nggak nyambung antara mesin dan roda gitu, karena variabel timing. Aduh, kenapa digas lagi hemat-hematan?
Oke, mesinnya tuh persis sama kan? Cuma gearboxnya itu dia bisa ngejaga selalu di, kalau kita gaspol, ngejaga di torsi maksimal mobilnya. Secara logika memang transmisi CVT ini bisa lebih kencang dibanding dengan yang 4-speed konvensional. Yang pasti kita nih ngelihat dashboard baru ini ngerasa mobil yang berbeda karena tampilan dashboardnya, karena jahit-jahitan yang asli. Kami suka jahit-jahitan asli walaupun ada karbon-karbonan palsunya, heran. Dan setir yang berbeda juga, lebih sporty. Beberapa kekurangan yang gue temuin di Expander non facelift ini adalah ya mobil ini nyaman, empuk, segala macem ya. Pokoknya untuk bantingannya nggak ada lawan deh. Tapi kalau udah buat manuver-manuver kayak nikung segala macem gitu, udah berasa limbungnya gitu loh. Ya itu mungkin konsekuensi yang didapat ketika bikin mobil tuh nyaman. Ya itu nggak bisa dapetin semuanya lah, mau empuk, mau nyaman, terus nikungnya bisa enak, tuh nggak mungkin semua bisa dapat sih dengan harga-harga yang segini untuk kelas-kelas LMPV ya. Tapi untuk LMPV ini udah cukup sangat membuat patokan yang baru buat LMPV lainnya untuk bisa ngalahin ini gitu. Sayang sekali ya, walaupun ada layar MID-nya berwarna dan cukup besar sebenarnya, kita nggak tahu posisi cruise control kita di kecepatan berapa. Tapi kalau pakai cruise control itu belum tentu nyetir bisa lebih hemat. Kenapa? Karena dia cuma ngatur ngegas aja di kecepatan segitu. Kadang-kadang injek gasnya agak-agak terlalu kedalaman kalau kecepatan lagi under. Andai pakai adaptive cruise control. Untuk hiburan di mobil, karena ini head unit sudah Apple CarPlay, kita colok ke iPhone dan setel lagu. Dan karena Apple CarPlay semuanya udah beres, urusan entertainment, urusan navigasi itu udah aman deh di suatu head unit ya kalau ada Apple CarPlay. Tapi bagaimana dengan suaranya? Bassnya tuh lumayan ada dalam, dan sekarang hujan lagi. So-so tapi biasa aja, nggak jelek, sama sekali nggak jelek, tapi biasa aja. Yeah, I knew it. I'd look in the sky and then I cry cause I went through it. I know we're still young, already ruined. They say love is fake, but this one's real. Yeah, it's proven. Yeah, I know that I'm in ruins. I know that I'm still trying. Yeah, I know that I'm improving. I know that we're so tired cause we hate it when we're losing. You were my ride or die, but forget it, that was stupid. Been through so much pain. Yeah, I just cry cause I went through it. Udah mau masuk TB Simatupang lagi, luar biasa. 1040 km lagi baru bensinnya habis. Kalau santai begini 1040 jauh sekali bisa jalan. Udah mau masuk Fatmawati lagi, ketemu lampu merah, gitu berhenti, mesinnya mati. Nggak pakai bensin sama sekali. Itu si Ogut masih membakar bensin pada saat berhenti. Tapi ini AC-nya pasti berkurang dinginnya. Enggak nih, belum. Tiba-tiba cuaca di luar agak-agak mendung-mendung. Tapi kalau nginjek remnya masih dikit itu ya, walaupun auto hold-nya sudah aktif, mesinnya nggak mati, heran. Harus nginjek agak dalam untuk sampai mesinnya mati. Dah, sampai SPBU. Hasilnya tuh luar biasa loh. Kita pakai Pertamax itu karena rata-rata orang pakai ini tuh Pertamax. Ya, sampai full banget, Mas. Tadi ngisi 3,74. Oke, Pertamax 3,74 liter untuk perjalanan 83 km. Hemat ya? Oh, ada dua. Yang pas beli pertama? Buat apa ya? Oh nggak perlu? Buat apa yang pertama? Oh iya. Buat reimburse. Yang kedua aja. Oke. Berapa liter? 2,939.
3,7 liter. Tadinya mau 30.000, udah nggak bisa mas, bleber-bleber bahaya katanya gitu. Kok bisa ya? Oke. Oh, handphone. Range Range 83,8 liter. Kita di rute yang sama. 84,8. Hah? 84,8. Kok lebih panjang? Beda 1 kilo ya? Oh, iya. Yang bikin bedanya apa? luar bannya. Sepengaruh itu ya om? Sangat pengaruh. Ini coba dibagi 84. Itu sekian dibagi. 84,8 dibagi 2,9. Nah, 29 ini kan aneh nih. 29, ini 22. Oke, MID-nya berapa? MID-nya juga di reset kan? MID reset. MID-nya Average-nya berapa? Yang terbaik apa yang pas nyampe pom bensin? Pas nyampe pom bensin. 22,7. 23,2. Itu apa yang salah ya? Bedanya jauh ya? Nggak ngerti bedanya, salahnya apa? Intinya secara MID iritan ini. Tapi secara to ngisi full? full to full Iritan itu? iritan itu. Jauh lagi? Jauh banget, nggak mungkin 29 Nggak juga mungkin, sih. nggak 29 nggak ada mobil 29. Hybrid juga susah. Oke, anyway itu silakan komentar di bawah. Menurut Anda bagaimana? Tapi irit Aneh banget. sekali. Irit tapi. Nah, irit. Ini bukan video berbayar, bukan apa ya. Ini Tapi kita kalau udah coba mulai tes. masuk dalam kota om, stop and go, bubar deh tuh average-nya. Average-nya pasti bubar, pasti di bawah. Ini kan rata-rata 111-an lah. Ya 111, 112. Jadi bikin irit banget ya konstan nyetirnya. Ya, konstan. Iya. Tapi om, mudah-mudahan di expander yang baru ini udah nggak ada lagi kekurangan-kekurangan kayak gini nih. Oh iya. Yang bumpernya suka naik turun, nggak Iya, rata gitu. di ya expander kan? lama. Ini penyakit expander lama kayak gini nih. Ini bukan karena nabrak enggak? Enggak om, ya mungkin ya Catnya asli. masih asli, tapi maksudnya kayak mungkin tutup bagasi terus ini jadi kebuka gitu mungkin Apa urusannya? kan kencang bak gitu. Iya, yang nggak ya. Ini nggak. Mudah-mudahan yang baru udah nggak kayak gitu lagi. Ya, ini Ogut pedagang mobil jadi ngerti. Udah pasti belang, bumper sama body. Bumper sama body susah nggak belang lah karena permukaannya beda. Ya, betul. Gitu. Terus masalah idle up ya, dulu kami menemukan Iya. bukan menemukan, kami di sini. di expander lama punya kami sendiri itu idle up-nya ada Naik masalah naik turun gitu. sini? Pernah sampai mati nggak ya itu? Nggak pernah, tapi sampai der. Iya, sampai rendah sekali. Nah itu akhirnya Mitsubishi merecall dan kita bawa ke bengkel dan Iya. nggak tahu di refresh lagi kali. Terus udah bener ya? Udah bener, tapi masih ada sedikit gitu. Yang ini sih udah jauh beda, Tapi masih ada. sedikit sekali. Sedikit. Nggak terasa apa-apa. Tapi ada permainan ini RPM-nya juga, cuma sama sekali nggak terasa. Nggak Dan stabil gitu. itu asalnya dari kompresor AC. Kalau AC-nya mati nggak bakal begitu. Iya, AC mati nggak bakal begitu. Iya. Ya udah. Berarti ini oke ya. Tapi tadi oke. kita adu tarik kok. 1, 2, 3, level. Kencengan CVT kemana-mana. Nggak di sport mode loh ini. Ya, balapan ternyata kencengan ini. Kenceng banget. Kencengan Spontan ini. uhuy banget. Iya, karena dia nurunin giginya kan nggak tahu ini pas gigi berapa. Tadi gigi 4, pasti gigi Ogut. 4. Turun nggak tahu kedua apa ketiga. Kedua kayaknya. Kedua. Turunnya kejauhan kali. Kalau ini kan langsung. Ini langsung. Ya CVT. Gitu. Ya CVT memang udah transmisi modern zaman sekarang deh. Ya. Nggak Setuju. udah tidak bisa disangkal lagi bahwa ini lebih baik dibanding dengan otomatis konvensional. Ya dari kehematan yang Ya. walaupun aneh itu dan 129. dari tenaga. Tapi emang CVT itu rasa feel nyetirnya tuh kurang gara-gara ya itu kayak nggak ada nyambung rasa aja. pindah giginya nggak ada gitu kan. Kayak nggak nyambung aja gitu antara mesin dan ban. Iya. Oke. Oke, itu aja videonya belum selesai Apa lagi? videonya. Apa lagi? Voice over dulu. Oh iya. Ya balapan ternyata kencengan ini. Kenceng banget. Kencengan Spontan ini. uhuy banget. Iya, karena dia nurunin giginya kan nggak tahu ini pas gigi berapa. Tadi gigi 4, pasti gigi Ogut. 4. Turun nggak tahu kedua apa ketiga. Kedua kayaknya. Kedua. Turunnya kejauhan kali. Kalau ini kan langsung. Ini langsung. Ya CVT. Gitu. Ya CVT memang udah transmisi modern zaman sekarang deh. Ya. Nggak Setuju. bisa udah tidak bisa disangkal lagi bahwa ini lebih baik dibanding dengan otomatis konvensional. Ya dari kehematan yang Ya. walaupun aneh itu dan 129. dari tenaga. Tapi emang CVT itu rasa feel nyetirnya tuh kurang gara-gara ya itu kayak nggak ada nyambung rasa aja. pindah giginya nggak ada gitu kan. Kayak nggak nyambung aja gitu antara mesin dan ban. Iya.
Oke, itu aja videonya. Belum selesai videonya. Apa lagi? Voice over dulu. Oh ya. Kami lupa tes terakhir. Seberapa kencang expander CVT? Kami tes 0 ke 100 km per jam. Oke, sekarang kita tes 0 ke 100 km per jam. Metode pengetesan kami itu tidak merusak mobil. Jadi kami tidak menahan rem dan menginjak gas, menjaga RPM agak tinggi sebelum start. Enggak, kami hanya memindahkan dari rem ke gas. Ya, hanya pakai satu kaki kanan saja. Rem, langsung gaspol. Nah, AC akan kami matikan dan posisi transmisi akan di posisi sport. Jadi tombol yang macam overdrive tadi kami pencet. Jadi sport. Nah, sport akan terus menjaga RPM itu lebih tinggi untuk menahan di torsi maksimal terus. Sebagai informasi tambahan, suhu di luar itu menurut mobil 32 derajat Celcius. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mati, transmisi udah sport. 1, 2, 3. Berangkatnya berat. Seperti ada efek ngoper-ngoper gigi dari 6.000 ke 5.300. Sudah 100. Wow. Oke, hasilnya sudah ada. Lumayan ternyata. 0 ke 100 km per jam, expander facelift yang sudah CVT dengan metode start kami itu 12,01 detik. Pelan. Bisa kami bilang standar lah untuk mobil-mobil seperti ini. Nah, itu hampir mirip sama Avanza dan Xenia. Veloz kami nggak tahu. Beda tipis dengan Daihatsu Xenia yang pernah kami tes 0-100-nya, tapi tetap lebih kencang. Padahal rasanya lambat ini expander. Nah, sekarang harganya. Untuk yang termahal, yaitu expander tipe Ultimate ini adalah 299.770.000. Kemudian di bawahnya yaitu tipe Sport 293.370.000. Untuk yang otomatis, yang manual 284.070.000. Yang Sport ini ada manualnya. Tapi tidak mendapatkan velg 17, dapatnya 16. Interiornya juga hitam, sebenarnya kami lebih suka. Tidak ada cruise control, dan yang manual tidak dapat armrest depan yang sama, dan tidak mendapatkan electronic parking brake. Kemudian di bawahnya lagi ada tipe yang Exit. Untuk otomatis harganya 272.800.000 dan yang manual 263.850.000. Kalau kami ceritakan lagi speknya, Anda akan ketiduran. Yang pasti setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik, ada di semua tipe dan tidak ada pengurangan spek pada seat belt pada tipe yang lebih rendah. Overall, mengenai Mitsubishi Expander yang facelift, apakah mobil yang cocok apabila Anda mau upgrade dari Expander yang lama? Secara kehematan luar kota sudah kami buktikan, dan harganya dari dulu pertama kali Expander keluar sudah lumayan jauh meningkat. Agak kurang worth it, tapi kalau Anda kelebihan uang boleh saja karena interiornya berubah. Tapi, apakah mobil ini tetap lebih baik daripada lawan-lawan LMPV-nya? Akan kami tes head to head dengan yang baru keluar, pendatang baru. Tunggu videonya di channel Motomobi. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.